Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Chandra di Kedai Pena bersama CEO dari Rudy Project Indonesia, Ibu Julita. Aku manggilnya Ibu apa Kakak apa Tante apa boleh nih? Kakak boleh. Kakak ya. Kayak Gimana, sehat kah hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mas ya. Chandra sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi pagi sepedaan ya Kak ya? Iya nih baru selesai latihan bareng teman-teman Srikaya Riders. Oh tadi sama teman-teman Srikaya? Iya. Oh keren kita keren. lagi latihan untuk persiapan Lake Toba Bike Adventure. Oh yang nanti next ya? week. Oh Ya, gitu. Next weekend. Oke. Udah nggak terasa ya, udah mau. Iya, udah sebentar lagi loh, ya kan? Minggu depan loh tinggal. Ya. Nih Kak, banyak yang nggak tahu nih Kak, masih awam mungkin ya. Rudy Project tuh sejarahnya gimana sih? Atau apa sih Rudy Project itu? Bisa diceritain sedikit nggak Kak? Bisa dong. Jadi Rudy Project itu adalah brand aparel olahraga, khususnya kacamata, helm, dan aparel seperti jersey, gitu ya. kaki, dan ada juga untuk seperti untuk case, tas. Case, gitu tas ya. Tas, Gitu. Terus apa namanya? Ini brand dari Italia ya? Ya, jadi orang banyak pasti masyarakat juga salah satu awal orang. gitu kan. Tapi aku sih udah tahu kalau Rudy Project dari Italia. Cuman awal banget tuh namanya kok Rudy gitu kan ya. Jadi Rudy Project itu udah 20 tahun ya di sini, tapi tetap aja orang masih mengira, orang yang baru tahu ya, mengira kalau Rudy Project itu buatan Indonesia karena namanya. Iya, betul. Namanya kan Indonesia sekali. Iya, benar. Padahal Rudy itu ternyata nama orang Eropa dari Rudolf. Gitu. Kebetulan yang punya Rudy Project ini orang Itali namanya Rudolfo Barbaza. Jadi dipanggil Rudolfo Rudy, Barbaza. Rud gitu. Oh gitu. Jadi itu nickname ya? Nama bisa nickname dari nickname. Rodolfo. Oh gitu. Wah keren banget sih ini. Ya. Terus apa sih yang bikin kakak tuh Kak Julita nih ngebawa Rudy Project dari Itali ke Indonesia tuh apa sih yang bikin kakak untuk bisa ngebawa Rudy Project Indonesia tuh? Iya. Impiannya tuh apa sih? Iya, awalnya jadi gitu, dulu kan saya bekerja di Singapura ya. Waktu itu saya sebagai pramugari Singapore Airlines. Terus saya udah biasa bekerja ya, Mas Chandra ya. Terus balik ke Indonesia kan ya kayak nggak biasa, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Iya, betul. Terus waktu saya bekerja di Singapore Airlines, saya dikenalkan dengan distributor Rudy Project di Philippines. Oh, yang di Philippines. Terus beliau itu orang Itali. Nah, jadi pas tanya-tanya tentang ngobrol tentang pekerjaan, dia menceritakan tentang Rudy Project ini. Terus, kamu mau di Indonesia belum ada distributornya, mau coba nggak memasarkan ini di Indonesia gitu. Jadi saya pikir karena temennya banyak gitu ya coba aja gitu. Itu kapan tuh Kak? 20 tahun yang 20 tahun lalu? Oh berarti 20 tahun lalu nih? Iya tahun ini Rudy Project 20 tahun di Indonesia. Wah keren guys. Jadi udah lama juga ya Rudy Project-nya ada di sini gitu kan. Rudy Project tadi udah dijelasin sedikit sama Kak Julita ya bahwa ini produk Itali. Keren banget sih, aku pakai loh. Iya, dan cerita dong pengalamannya pakai Rudy Project. Aku pakai Rudy Project sih keren juga sih kayak nggak bohong lah ya. Memang kalau Rudy Project tuh laser colornya itu dia tetap aman. Ini udah mau setahun, pemakaian setiap hari. Siang gitu kan nyaman ya. Nyaman Jadi banget. memang tagline-nya Rudy Project itu selalu mengutamakan safety dan comfort. Nah, apalagi aku dengar nih salah satu fiturnya Rudy Project itu ada Impact X ya. Iya, aku udah bahas itu sih di Instagram aku gitu kan. Iya, aku udah bahas gitu kan ya. Terima kasih. Jadi itu menahan benturan-benturan atau serpihan kecil ya Kak ya? Iya, jadi Impact X itu jenis nama ya yang kita berikan nama kepada satu jenis lensa Rudy Project. Ini seperti yang ini ya. Itu lensanya itu bahan NXT, kalau nama generalnya itu NXT, yang mana NXT ini anti pecah. Yang digunakan Apache di window shieldnya Apache helikopter anti peluru ya itu. Nah itu menggunakan bahan itu. Pakai bahan itu?
Wah, beneran. Jujur guys, gue pernah pakai gitu kan ya, dan itu jatuh dari sepeda. Jatuh Kak, jatuh dari sepeda dan ini langsung baret semua gitu kan ya. Tapi mata aman, kacamatanya aman dong Kak. Ini udah sampai baret, sini luka. Di sini luka. Baretnya karena aspal kan? Karena aspal. Bukan karena kacamata ya? Bukan. Harus dijelaskan. Iya. Karena jatuh kan, jatuh, kebentur. Ya karena emang tujuannya Rudy Project kan safety. Melindungi. Betul. Ya, melindungi mata. Jadi yang aman, mata aman, yang rusak malah yang ininya karena aspal, benturan ke aspal. Itu kenceng loh Kak, jatuhnya. Nah, terus Rudy Project selama ini 20 tahun ini nih perkembangannya gimana Kak? Menurut Kakak, apakah ini bisnis yang oke atau akankah ada perkembangan baru dari Rudy Project nanti ke depannya? Iya, karena menurut saya sangat bagus ya, karena ini kan untuk mata. Nah, mata itu kan untuk safety dan apalagi kacamata ini bukan hanya untuk spesifik olahraga apa ya, gitu. Betul, misalnya kalau sepeda ya kita, saya jualan sepeda ya itu kan hanya untuk sepeda aja, untuk market orang bersepeda. Tapi kalau kacamata ini kan luas ya, iya, luas. Jadi untuk orang olahraga iya, untuk perlindungan untuk sehari-hari iya, untuk latihan juga iya. Aku lihat banyak sih yang teman-teman voli pantai pada pakai, terus pembalap tuh motor. Pembalap motor, ya pada pakai juga gitu kan ya. Betul. Jadi Rudy Project itu multi sport, mensupport banyak jenis olahraga yang berbeda-beda selama digunakan untuk outdoor gitu. Walaupun misalnya jenis olahraga misalnya diving, waktu diving dia tidak pakai kacamata ya, tapi ketika persiapan apa itu kan selalu pakai kacamata karena kita selalu menekankan bahwa UV itu beresiko sekali. Iya, betul. Tanpa kita sadari, suka nggak suka, sadar nggak sadar, UV itu sudah beresiko buat mata kita. Betul. Jadi satu-satunya cara untuk melindungi itu adalah memakai kacamata. Kacamata yang baik ya. Iya, kacamata betul. Yang sesuai dengan standar. Bukannya aku mau promosiin juga enggak, tapi aku dan beberapa temanku yang udah pakai Rudy Project itu bener-bener ngerasain, jadi pada saat ngeblok daylight atau sinar matahari itu tuh bener-bener kayak adem gitu dan nggak rabun gitu kan ya. Kan clear, kalau sangat clear high banget. definition lenses. Jadi quality lensesnya itu memang sangat jernih, jelas. Dia tidak membuat misalnya kacamata kelihatan hitam, tapi pandangan kita tidak hitam, tapi nggak gelap, tapi redup gitu, soothing, namanya soothing. Tapi kalau orang ngeliat kita dia hitam. Gitu. Nah itu di fotokromik ya Kak ya? Nah, fotokromik sama yang lensa-lensa ini juga smoke ini juga. Oh di smoke juga? Itu. Oh gitu. Kita bilang. Aku juga ada yang ini Kak, FTNYK tuh, yang fotokromik. Oh. Ya itu. Iya. Itu fotonik ya, fotonik ya kalau nggak salah ya. Iya, fotonik, ya, FTNYK, fotonik. Iya, itu salah satu our best selling model. Oh. Ya, karena ada dari sisi ventilatornya ada, bisa ditutup, bisa dibuka ya. Jadi ventilatornya lebih banyak, leluasa untuk sirkulasi udara. Karena betul. ketika kita olahraga kan suhu badan kita naik. Mengakibatkan itu jadi fogging. Ya, benar. Itu dibutuhkan sirkulasi yang baik di sekitar mata dan pemakaian kacamata juga harus tahu ya. Ya, benar. Nggak boleh kena pipi, betul. Karena dia akan menutupin dan juga itu membuat si lensanya cepat kotor juga. Oh gitu, iya. Nah itu kan tadi berarti one of the best sellernya Rudy Project ya Kak, Fotonik itu ya Kak. Selain Fotonik, apa sih Kak yang jadi best sellernya juga dari Rudy Project? Iya, untuk dari dulu ya, dari awal kita bawa Rudy Project sampai sekarang, itu Rhydon yang kebetulan saya pakai ini. Nah, Rhydon? Rhydon, jenis Rhydon. Rhydon tuh paling banyak aksesoris,
paling bisa untuk yang bagi teman-teman yang menggunakan kacamata baca atau minus ya? Ukuran itu minus atau plus progresif itu bisa. Ini kebetulan saya pakai yang progresif. Ini lensanya udah ada ukuran jauh dan untuk baca gitu. Gitu ini udah. Progresif. Jadi bisa Kak? Bisa langsung lensanya ini. Nah juga progresif sama fotokromik. Ya. Kalau fotokromik kan betul, kalau keluar yang kalau keluar langsung hitam. Kalau di ruangan dia terang. Iya, terang. Ini lensanya pesan sendiri atau emang pada saat kita mau beli ternyata kita mau sekalian yang progresif nih? Itu ada biaya tambahan atau gimana tuh Kak? Iya pasti. Pasti ada ya. Salah satu yang the best choice ya. Soalnya tuh kita untuk yang ini kita sebut Impact RX. Impact RX. Ini yang Impact RX ini. Impact X sama Impact RX. RX itu artinya ada ukurannya. Nah, ini kita pesankan langsung ke Italia. Jadi lensanya ada logo Rudy Project juga gitu. Nah, terus kalau teman-teman mau supaya mungkin lebih cepat juga harga agak lebih murah gitu ya, maksudnya affordable price. Ada solusi juga, kita bisa menggunakan clip on ataupun yang namanya direct clip, direct insert gitu ya. Nah, clip onnya juga ada? Ada, kita ada semua aksesorisnya ada. Kayak yang ini mungkin ya Kak? Nah, kalau ini nih terbaru nih, saya baru ini Cutline. Ini pilihan favorit buat teman-teman yang memang suka olahraga, misalnya sepeda, syuting, yang ekstrim ya. Karena ini luar biasa ini, dan dia juga bisa dikasih ukuran. Ini ada. Tapi ini ukuran saya nih, progresif juga nih. Ini ukuran Kakak nih, udah ada nih. Dan dia bisa dipakein clip on juga. Gitu. Nah ini saya pesan yang langsung lensanya. Ya ini si lensa ini, si model ini semua udah feature-nya udah the best ya. Iya. Ini bisa adjustable, mousepad juga bisa adjustable. Nih kalau teman-teman nggak suka seperti goggles gitu, covernya atas gitu ya, tinggal dilepas gini. Wih, asik banget tuh guys. Jadi Rudy Project guys, aksesoris banyak, satu kacamata, bisa beli ininya juga, jadi nggak bosan. Kalau suka merah ganti merah. Ini juga bisa Kak? Ini bisa. Nanti aksesorisnya termasuk ini sama semua ini jadi satu, jadi seperti kacamata baru. Wih, gile, keren banget guys, itu namanya Rudy Project. Iya, gitu. Banyak aksesorisnya ini yang kita bisa lihat. Iya, dan fotokromik ya, penting banget ya buat teman-teman goes tuh. Kalau pagi-pagi tuh kan. Iya, betul. Banyak karena kacamatanya gelap dia nggak pakai, padahal misalnya rintik-rintik. Terus pas goes peletonan kan banyak pasang dari depan. Itu bahaya sekali tuh. Iya, benar-benar. Aku juga kalau misalkan selalu ikut peletonan ya Kak, aku selalu pakai kalau udah berangkat pagi banget, aku tuh pasti pakai yang Photonic. Karena apa? Kalau udah pagi banget tuh 4:30 aku jalan itu pasti kan dia terang tuh masih. Iya. Nah, tapi begitu udah kena jam 8, jam 9, itu udah langsung gelap. Shade dia, shooting gitu katanya. Jadi itu pentingnya pakai fotokromik. Kita sudah memakai kacamata itu sejak awal kita olahraga. Nah, guys, Photonic ini gue pakai ini di 2019. Itu pas touring Denpasar ke Banten. Itu yang awal dulu Kak. Nah, itu setiap hari siang malam gue guys pakai itu. Dan itu emang dual purpose sih. Dalam artian dual purpose tuh bisa siang bisa malam. Dan itu bener-bener nyaman dipakai. Nggak sakit di sini gitu kan. Kalau biasa kan kacamata itu kalau kelamaan di sini sakit Kak. Gitu kan ya. Nah, ini enggak gitu kan ya. Karena di nosepadnya juga bisa diatur, di sininya jadi ngikutin dianya. Dan nggak pegel gitu loh. Nah, itu dia makanya seharian tuh bisa pakai kacamata Photonic itu. Asik sih bener. Nah, lanjut ya Kak ke pertanyaan berikut sebelum kita tutup sesi pertamanya ini gitu kan ya. Satu nih Kak, pertanyaan. Kakak, harapannya apa Kak untuk pemerintah supaya kita bisa meningkatkan penjualan atau setidaknya mendukung para
pengusaha-pengusaha agar bisa lebih berkarya gitu Kak. Apa harapannya Kakak selaku CEO dari Rudy Project untuk pemerintah? Iya, gitu. terima kasih. Ya, harapannya pastinya kegiatan-kegiatan kita tuh didukung gitu ya. Misalnya betul, nih kita kan sering adakan acara goes, lari. Nah, apalagi kita concern dengan sport tourism. Sport tourism, iya, yang lagi sekarang nih lagi diangkat betul. Dan juga pastinya kalau misalnya pemerintah, dalam hal ini pemerintah, mungkin instansi seperti di TNI, Polri, juga Dishub. Jadi itu mereka-mereka yang membutuhkan kacamata, ini kan karena kita ngobrol tentang kacamata ya. Banyak sekali kebutuhan kacamata ini buat para aktivitas dan kegiatan tersebut ya, anggota-anggota yang memang bertugas di misalnya di jalanan gitu ya, yang perlu membutuhkan safety glasses ya, mungkin seperti di pertambangan, di oil gitu ya, pastinya banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan rules itu, tapi kan masih banyak juga yang tidak tahu tentang rules itu, bahwasanya si karyawan ini harus menggunakan safety glasses yang standar, tidak hanya sekedar kacamata biasa gitu. Dan pastinya kita juga didukung dalam kemudahan-kemudahan untuk ya melakukan satu aktivitas, juga promosi, bisa diajak kerjasama juga gitu ya. Terus ya kita juga kan melakukan banyak semacam kerjasama dengan para atlet gitu ya. Semoga atlet-atlet nasional itu ya memang diberikan fasilitas kelengkapan untuk mereka berolahraga gitu dengan sesuai standar yang baik gitu, sehingga ya kami pun pengusaha-pengusaha aparel olahraga itu bisa lebih baik. Dan juga para rel import ya tahu ya, para import itu yang orang-orang yang memasukin barang ilegal gitu ya, yang tidak melalui jalur yang jalur yang benar lah, maksudnya jalur kan yang benar ya. Banyak kan ya yang mereka tidak dari distributornya gitu ya, walaupun memang itu sangat sulit ya dihindari gitu, tapi ya mudah-mudahan kedepannya pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan buat kita nih, misalnya bea masuknya juga diringankan. Jadi biar yang lain mau dapat juga harganya jadi terjangkau juga kan Kak ya, benar. Iya, gitulah Mas. Harapan yang luar biasa ya dari CEO Rudy Project Kak Julita Saragih. Mudah-mudahan pemerintah kita juga ikut mendengarkan apa yang menjadi harapan. Mungkin nggak cuma dari Kak Julita ya, tapi dari beberapa pengusaha di seluruh Indonesia mungkin harapannya kurang lebih sama gitu. Sesi pertama kita udah selesai Kak. Nanti kita balik lagi di sesi kedua bersama Kedai Pena dan saya Chandra, juga dengan CEO Rudy Project Kak Julita.